Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Mutakin, tempat kita menyelami kisah-kisah penuh cahaya, yang menggugah jiwa, dan menyentuh hati. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan perlindungannya kepada kita semua. Kita yang dengan penuh kerinduan, ingin mengenal lebih dalam sosok yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Dialah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di episode sebelumnya, kita telah mengikuti kisah mengharukan tentang masa kecil Rasulullah. Mulai dari kelahiran beliau, diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, hingga akhirnya kembali ke pelukan ibundanya, Aminah. Lalu, kehilangan sang ibu tercinta dalam usia yang sangat belia. Tak lama kemudian, sang kakek, Abdul Muthalib, yang mengasuh beliau dengan penuh kasih sayang, pun wafat. Seorang anak yang belum genap 8 tahun, kembali kehilangan sosok pelindung dalam hidupnya. Namun inilah, takdir agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, Allah sendiri yang sedang mempersiapkan manusia paling mulia ini, untuk memikul beban risalah yang agung. Dan kini, kisah itu berlanjut, sebuah babak baru, lebih dalam, lebih kaya akan hikmah, dan lebih menyentuh jiwa. Sebelum kita menyelami lebih dalam, kami mengajak antum semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif tentang sirah nabawiyah lainnya. Bersiaplah, karena setiap detik dalam kisah ini akan membawa kita semakin dekat, bukan hanya pada sejarah, tapi pada cahaya yang memancar dari sosok manusia paling mulia. Di antara dua imperium besar, Romawi yang megah di barat, dan Persia yang gemerlap di timur, terbentang sebidang tanah yang jarang diperhitungkan manusia, yaitu Jazirah Arab. Tanahnya gersang, panas membakar, hujan hanya setetes dalam setahun. Tapi, justru di tanah seperti inilah Allah memilih untuk menurunkan risalahnya yang terakhir. Bangsa Arab hidup dalam berbagai suku. Satu kabilah bisa memerangi kabilah lain hanya karena sumur, atau karena kehormatan yang dianggap ternoda. Mereka hidup dalam puisi, fanatisme, dan kebiasaan turun-temurun, yang kadang memuliakan, namun juga sering menzalimi. Di Makkah, kota suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, alaihimassalam, rumah Allah, yaitu Ka'bah, telah dikelilingi oleh ratusan berhala. Ironis, tempat yang seharusnya menjadi pusat tauhid, berubah menjadi pusat kesyirikan. Namun jangan salah, bangsa Arab tetap memiliki nilai luhur. Mereka menghormati tamu, menjunjung tinggi janji, dan memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat. Ekonomi mereka hidup dari perdagangan. Kafilah Quraisy berdagang ke Syam di musim panas, dan ke Yaman di musim dingin. Kehidupan mereka berputar, antara kemiskinan dan kekayaan, antara kehormatan dan perbudakan, antara kesyirikan, dan harapan kecil pada ajaran tauhid yang tersisa. Dan saat itulah, Allah memilih satu jiwa, satu manusia, di tengah kegelapan yang pekat, untuk menjadi pelita, yang takkan pernah padam. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Nabi kecil dibawa oleh pamannya, Abu Talib. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Abu Talib memeluk Muhammad dengan kasih sayang yang luar biasa. Ia mencintai keponakannya itu, melebihi anak-anaknya sendiri. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa cinta itu begitu dalam, kecuali mereka yang menyadari bahwa cahaya kenabian memang selalu memancar, bahkan sebelum risalah itu turun. Muhammad kecil tumbuh dalam rumah sederhana itu. Dengan akhlak yang mencengangkan, ia tidak banyak bicara, namun setiap kata-katanya penuh makna. Ia tak pernah menyusahkan siapapun. Sejak kecil, beliau terbiasa hidup mandiri.
menggembala kambing untuk membantu keluarganya. Wajahnya selalu teduh, tutur katanya halus, dan perilakunya memukau siapapun yang mengenalnya. Suatu hari, ketika Muhammad berusia sekitar 12 tahun, pamannya, Abu Talib, hendak melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Muhammad muda memohon untuk ikut bersamanya. Awalnya, Abu Talib ragu. Perjalanan ini berat, penuh risiko, dan sangat melelahkan. Namun, hati sang paman luluh. Ia tak sanggup meninggalkan anak yang ia cintai itu sendirian di Makkah. Maka berangkatlah mereka, menembus gurun yang membara, menuju ke negeri Syam. Sesampainya di Busra, sebuah kota di Syam, mereka singgah di dekat sebuah biara. Tempat itu dihuni oleh seorang rahib bernama Buhaira. Buhaira telah membaca dalam kitab-kitab sucinya, bahwa akan datang seorang nabi dari tanah Arab. Ketika ia melihat Muhammad, ia tertegun, pandangannya terpaku. Ada awan yang menaungi anak itu dari panas matahari. Ada pohon yang menunduk saat ia berteduh di bawahnya. Hatinya bergetar. Inilah tanda-tanda itu. Ia berkata kepada Abu Talib, anak ini akan menjadi seorang nabi. Dengan wajah serius, ia memperingatkan, bawalah ia kembali ke negerimu. Lindungilah dia, jangan sampai musuh-musuhnya tahu siapa dia sebenarnya. Maka, dengan penuh kehati-hatian, Abu Talib membawa pulang Muhammad kecil ke kota Makkah. Tahun-tahun pun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan paling jujur di antara penduduk Makkah. Ia diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang-orang menyimpan harta padanya, menitipkan barang, meminta nasihat, karena mereka tahu, Muhammad tak pernah berkhianat. Pada suatu hari, seorang wanita terhormat dari kalangan Quraisy, Khadijah binti Khuwailid, mendengar tentang kejujuran dan akhlaknya. Ia pun menawarkan kerja sama, agar Muhammad membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Muhammad menyanggupi, dan berangkat bersama seorang pelayan Khadijah. Namanya, Maisarah. Meski namanya seperti perempuan, Maisarah adalah seorang laki-laki yang terpercaya. Sepanjang perjalanan, Maisarah menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Muhammad berdagang dengan jujur, tidak pernah menipu, tidak mengambil keuntungan secara batil. Para pedagang di Syam terkesima oleh kehalusan budi dan akhlaknya. Saat mereka kembali ke Makkah, keuntungan yang didapat sangat besar, lebih dari yang pernah diraih sebelumnya. Maisarah segera menceritakan semuanya kepada Khadijah, tentang awan yang menaungi Muhammad, tentang kejujurannya, dan tentang betapa Muhammad berbeda dari laki-laki lain. Khadijah merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa pada diri Muhammad. Dengan penuh kehormatan, ia menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Muhammad, melalui sahabat dekatnya. Muhammad pun menerima lamaran itu. Maka berlangsunglah pernikahan paling agung dalam sejarah manusia, antara Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid. Saat itu, Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah 40 tahun. Namun, perbedaan usia bukanlah penghalang, karena cinta mereka dibangun di atas keimanan, kejujuran, dan akhlak yang mulia. Khadijah bukan hanya seorang istri, ia adalah sahabat, penenang jiwa, dan pendukung yang paling setia. Di rumah tangga ini, lahirlah anak-anak Rasulullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Sebelum masa kenabiannya tiba, masih ada peristiwa-peristiwa besar, yang menjadi batu loncatan menuju risalah agung yang akan ia emban. Pada masa mudanya, terjadi sebuah perang besar di tanah Arab, antara suku Quraisy dan suku Hawasin. Perang itu disebut Perang Fijar, karena terjadi di bulan-bulan suci. Bulan yang seharusnya dijaga dari pertumpahan darah. Muhammad muda ikut bersama pamannya. Namun, beliau tidak mengangkat senjata. Tugasnya hanya membantu di belakang, menyiapkan anak panah, menyiapkan perbekalan. Ia menyaksikan langsung
Betapa nafsu dan kebencian bisa membutakan manusia. Bahkan, di saat yang seharusnya dijaga kesuciannya. Pengalaman ini menguatkan kebencian beliau terhadap kezaliman dan permusuhan. Setelah perang itu, lahirlah sebuah perjanjian bersejarah di kalangan para tokoh Quraisy. Beberapa kabilah berkumpul di rumah Abdullah bin Jutan. Mereka sepakat untuk membela setiap orang yang dizalimi di Makkah. Orang asing atau warga asli, kaya ataupun miskin. Semuanya berhak atas keadilan. Muhammad hadir dalam perjanjian itu. Dan kelak, setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau berkata, "Aku telah menyaksikan suatu perjanjian yang lebih aku cintai daripada unta merah. Seandainya aku diajak kepada perjanjian itu di masa Islam, niscaya aku akan menyanggupinya." Itulah Hilfu al-Fudul, perjanjian suci yang membela keadilan. Dan Muhammad adalah bagian darinya, bahkan sebelum menjadi nabi. Beberapa tahun kemudian, Mekah dilanda banjir besar. Banjir itu menghantam Ka'bah, merusak bangunannya, dan membuatnya nyaris roboh. Kaum Quraisy memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Mereka ingin memperbaikinya dengan bangunan yang lebih kuat. Namun, saat tiba pada bagian peletakan Hajar Aswad, muncul perselisihan besar. Setiap kabilah ingin menjadi yang paling mulia, ingin meletakkan batu itu dengan tangan mereka sendiri. Perselisihan semakin tajam, saling curiga, saling mengancam, pedang mulai dihunus. 4 hari, 4 malam mereka bertengkar, tanpa henti, hingga akhirnya, mereka sepakat, siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah esok pagi, dialah yang akan memutuskan perkara ini. Dan ketika pagi datang, yang pertama masuk adalah Muhammad Al-Amin. Semua berseru, dialah orang yang kita percayai. Dengan tenang, beliau membentangkan sehelai kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta tiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain itu bersama-sama. Mereka pun mengangkat batu itu hingga sampai ke tempatnya. Dan Muhammad sendiri, dengan tangannya yang mulia, meletakkannya di posisi yang benar. Mekah pun terselamatkan dari pertumpahan darah. Sekali lagi, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW menyatukan hati yang nyaris tercerai. Sahabat channel Al-Mutakin yang dirahmati Allah, coba bayangkan kembali kisah yang telah kita dengar. Muhammad SAW adalah seorang anak yatim, dibesarkan dalam kondisi terbatas, tanpa warisan harta, tanpa ayah yang mendampingi, tanpa ibu yang membelai kasih. Namun perhatikanlah, bagaimana Allah menjaga beliau. Setiap kehilangan, diganti dengan kasih dari arah yang tak disangka. Disakiti oleh kehidupan, namun justru dilatih dengan kelembutan. Diguncang oleh duka, namun dibesarkan oleh cinta. Apakah ini sekadar cerita sejarah? Ataukah ini pesan bagi kita semua? Kita, yang hari ini sedang diuji oleh hidup, yang mungkin merasa sendirian, merasa tidak cukup, atau merasa bahwa dunia ini tidak adil. Lihatlah Rasulullah. Beliau pernah kehilangan, pernah miskin, pernah asing di tengah masyarakatnya. Namun beliau tidak pernah membenci, tidak pernah menyalahkan takdir. Karena beliau tahu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Mungkin, kita pun seperti itu. Dalam setiap luka, dalam setiap air mata, Allah sedang membentuk kita, sedang melatih kita, sedang mengangkat derajat kita. Rasulullah SAW dibentuk oleh kerja keras, dilatih dengan kesabaran, disempurnakan oleh akhlak, dan semua itu menjadi bekal dakwah yang mengubah wajah dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sekadar mengaku cinta, namun lupa meneladani langkahnya? Mari kita teladani beliau, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam tindakan. Kejujuran beliau dalam berdagang, ketegasan beliau dalam menjaga amanah, kesabaran beliau dalam menghadapi ujian, dan kasih sayang beliau kepada keluarga dan masyarakat.
Jika kita ingin menjadi umat Rasulullah, maka kita harus meneladani jalannya. Bukan hanya mencintainya dengan lisan, namun mengikuti jejaknya dalam kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya melalui teladan agung dari Rasul-Nya tercinta. Dan bersiaplah, karena di episode berikutnya, kita akan masuk ke detik-detik yang mengguncang dunia saat wahyu pertama turun di Gua Hira. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh kisah penuh cahaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.